Itu apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Kau sibuk urus apologet ya, Tuhan Yesus biar lu pada tahu ya, pegang kuasa dia selalu ya. Buat teman-teman yang masih percaya Edis, Reda, ya siapa lagi, Sofiatul, sekolah aja nggak lulus kalian percaya pada mereka? Hah? Apalagi ada percaya sama tukang selingkuh lagi. Hal-hal duniawi saja tidak lulus, bagaimana mau ngajarin kita tentang hal Alkitab ini yang adalah rahasia Tuhan dan Allah yang memang benar-benar Allah yang hidup, Allah Tritunggal tuh di luar nalar manusia. Makanya Edis yang sekolahnya nggak nyampe mengundurkan diri, udahlah mending Allah Bapa aja yang paling tinggi daripada mikir-mikir nggak jelas. Ya sekolah aja nggak lulus, makanya lu enak-enak aja ngomong. Coba minimal kalau sekolah dis ya lulus, supaya jangan tua tapi bodoh. Ini lu mau ngajarin orang, lu mau debat dengan orang, sedangkan pendidikan nggak ada. Ya, bukannya mengikuti, minimal dinasehatin tuh denger. Ini malah sok pintar pula lagi. Ya Allah, ini berat, ini berat. Ya, ini berat teman-teman ya. Nanti teman-teman moderator tolong singkirkan nih ya para edistarian dan saksi Yehova di bawah. Ya, jadi ini saya bilang apa? Ini Edis sekolah di dua tempat. Ilmu hukum ya tahun 2013 kalau nggak salah. Nih 2013 sudah tidak lulus menuju. Minimal kalau bodoh jangan ngajar. Universitas Widya Mataram nih 16 September masuk 2013. Ya ini saja tidak lulus. Nih ada lagi nih teknik sipil. Ya. Mana? Edi Sidabutar tanggal masuk 7 September 98. Ya. Banyak kali nih. Ya, mengajukan pengunduran diri. Ya Allah. Minimal studi aja lulus dulu. Studi saja tidak lulus mau ngajarin orang. Ini loh ini. Minimal lulus kek. Ya, supaya kalau ngajarin orang tuh masuk di akal. Ini hanya ngemis-ngemis saja kerjanya. Malah saya udah dimasukkan lagi ke VT-nya teman-teman. Asik. Cinta bapak pada Jamila. Asik. Saking bencinya dia denganku, dibilang apa nih? Nih, kelakuan PC The King si paling Tritunggal, lagi pegang paha orang. Ya Allah, hanya ini yang dibuat framing. Astaga, Dek Edis, Dek. Gitu-gitu sarjana deh. Ya. Nanti kalau saya terlalu tinggi saya bilang lagi saya apa-apa kerjanya apa lagi. Ya. Makanya sekolah Adek. Supaya jangan hanya bisa gosip orang.
Adek ini bikin-bikin kayak gitu dipikir Ae tuh ketakutan gitu ya. Lihat lagi nih, ini dari bom-bom lagi nih. Pak bom-bom lagi nih yang disalahin lagi. Nih. Di mana-mana Edis hanya bicara tentang saya. Diskusi di room orang, ya kan? Ini di hostnya Cimel. Nih, apa yang Edis katakan lagi? Bom-bom ingin melacur kepada majikannya PC the King tapi belum dapat singa. Saya tidak ada di sini. Saya tidak ada di sini. Tapi di bawah-bawah PC the King itu menuju kepada mata pisau. Astaga. Kemarin dia typing di room saya seperti ini. Ya. Nih, teman-teman, ya, biar kita buka nih. Kasihan saya lihat kamu, bro. Pengen rumah apologet memanfaatkan orang-orang Chinese. Udah mulai rasis, ya. Udah mulai melakukan hal-hal di luar tindakan yang sebenarnya. Ini berat banget ini, ya Allah, Dis. Tobat kau, Dis. Banyak orang Chinese juga yang memberi kepada kau, ya Allah. Ya Allah. Kau ini memang seperti anjing liar yang sudah dikasih makan tapi menggigit. Tidak tahu diri, ya Allah. Lu dikasih makan, udah giliran lu dapat rumah malah menyerang orang Chinese lu. Ya Allah, ini memang kayak anjing liar yang udah dikasih makan tapi nggak tahu diri. Di sini lagi nih, ya. Bom-bom ingin melacur kepada majikannya PC the King. Ya Allah. Apa-apa ini? Ya Allah. Sempak lu aja donasi, Dis. Ya Allah. Celana dalam saja kau beli dengan hasil donasi. Kau singgung-singgung saya. Bukan kelas saya, kau Dis. Celana dalam. Nih ya, kemudian lagi nih. Coba. Nih ada lagi. Video ya. Ada nggak di situ kalimatnya bukan bahasa manusia? Sekalipun aku dapat... Bukan ini, sorry. Ini ya. Apa ini? Penakut kau Edis. Kapan kita berdua aja pakai moderator? Gimana? Kok main-main saya? Kapan? Nanti Bom sakit di nanti Bom pengen di Sudah lah, sana. kau takut sama saya. Kalau Bang Edis tinggal jawab aja Bang. Oh berani nggak kapan kita dua pakai moderator? Kapan? Gimana? Kapan kau mau? Di roomnya Tujuan Bom kan pengen dapat singa. Jadi Bom kok melacur. Saya suruh mati-mati hilangkan koin. Kau usah pakai koin. Janganlah framing. Bom Kok hanya main framing? Orang ngajak debat bukan debat, mainnya frame. Ngomong setiap hari hanya singa. Buat Kak Elma, thank you Cece Elma, Ko Henry Peter, Ko Smirnov, Ko Yorvan ya. Cece Ceki ya, terima kasih ya, ya Allah ya, nanti tolong ini bantuin. Kalau ada waktu singgah-singgahlah ke room si Edis Tarian. Mungkin ya bayarnya belum. Aduh, ini lagi cari masalah ini. Ya. Kayaknya dia butuh sedikit-sedikit lah. Thanks Cece dan Koko kalian luar biasa. Kita satu lagu dulu buat Edis TV yang sudah ada.
Mana nih? Satu lagu buat teman-teman. Ini cerita si Edis TV yang lari ke Mama Rika karena alasan dipersekusi, padahal semua tipu daya biar bisa buka donasi untuk beli rumah. Pura-pura hidup susah di Mama Rika, sengaja pamer tidur beralaskan tikar agar mendapatkan rasa ibadah dari donatur. Dasar sial si Sekte Blangkon, sudah dapat uang beli rumah Apollo Jet, mulai kelihatan munafik dan biadabnya. Katanya Tritunggal dibuang ke tong sampah, sudah ketahuan ajaran sesat. Para binatang dipersiapkan untuk menyerang siapapun dari Apollo Jet yang beda pendapat. Sampai para donatur yang beda pendapat diserang membabi buta oleh para binatang. Sungguh tidak tahu malu Edis dan binatang, ambil duit donatur malah donatur difitnah. Hey! Sungguh biadab. Hey! Sungguh biadab, ibaratnya seperti anjing liar yang telah diberi makan, malah menggigit tangan orang yang memberi makan. Dasar rabies. Ini cerita si Edis TV yang lari ke Mama Rika karena alasan dipersekusi, padahal semua tipu daya biar bisa buka donasi untuk beli rumah. Pura-pura hidup susah di Mama Rika, sengaja pamer tidur beralaskan tikar agar mendapatkan rasa ibadah dari donatur. Dasar sial si Sekte Blangkon, sudah dapat uang beli rumah Apollo Jet, mulai kelihatan munafik dan biadabnya. Katanya Tritunggal dibuang ke tong sampah, sudah ketahuan ajaran sesat. Para binatang dipersiapkan untuk menyerang siapapun dari Apollo Jet yang beda pendapat. Sampai para donatur yang beda pendapat diserang membabi buta oleh para binatang. Sungguh tidak tahu malu Edis dan binatang, ambil duit donatur malah donatur difitnah. Sungguh biadab. Sungguh biadab, ibaratnya seperti anjing liar yang telah diberi makan, malah menggigit tangan orang yang memberi makan. Dasar rabies. Ya, kalau ya seperti Edis ini bukan kelas saya. Sorry banget teman-teman ya, makanya saya bilang kalau Edis ini memang bukan kelas saya. Sekolah saja tidak lulus. Loh, kalau saya ngomong memang karena saya ini profesi loh, profesi. Saya bukan bangga-banggakan. Tapi memang kelasnya kelas berbeda. Saya ini punya yang namanya profesi. Di sekolah yang ini belum sekolah profesinya. Sekolah hukum aja nggak lulus. Loh, ini kartu profesi saya loh ya. Beda kelas kita. Nih. Anda mau cari tahu lagi apa lagi? Ya? Nih, ya. Kartu ini saya gerejanya jelas, ya. Gerejanya jelas, coy. Kalau Anda kurang baca nih, saya bukakan nih. Saya ini bukan abal-abal. Ya, ini bukan jemaat biasa yang megang. Bukan orang-orang yang asal-asal sembarang megang, coy. Jadi
Kalau saya nggak punya pengetahuan, nggak mungkin dapat kartu ini. Tentu kita harus berupaya untuk dapat kartu ini dulu. Masa kelas saya mau lawan dengan yang kunyuk, yang standarnya aja kelas DO kayak gini. Ini kelas DO. Ya, masa standar saya mau... amit-amit nih. Nih baca. Kartu tanda pengenal advokat. Ini baru sekolah hukum aja nggak lulus ini. Hah? Hal-hal duniawi saja kau tidak lulus, kau mau ngajari saya lagi. Ya Allah. Sekolah ilmu hukum saja tidak lulus, kau mau lawan lagi. Email sekolah kek. Kalau tentang ngajarin nih, saya gereja di mana? Gereja Betel Indonesia. Alirannya apa? Tetap Tritunggal. Ini jelas. Nih, ya kalau mau dibukain nanti nggak enak lagi. Ini saya punya dasar kalau bicara. Saya punya orang-orang yang memperhatikan saya. Mereka siapa? Hah? Saya bukan sombong, tapi saya mau bilang kalau Anda ngomong Edis depan saya itu iri dan dengki dengan Edis, tujuannya apa? Ya, saya nggak sombong, saya ini langsung membandingkan aja. Edis bukan siapa-siapa bagi saya. Minimal sekolah lulus kek, supaya ada kek masa depan yang lebih baik. Ini kerjanya ngemis. Bayangin aja itu. Saya kerja di sini boy, bukan asal-asal, bukan ngemis-ngemis. Tunjukkan kalau saya itu pernah yang namanya minta-minta donasi. Tunjukkan kalau saya pernah kasih nomor rekening minta-minta donasi. Potong titik saya. Ya, potong titik saya kalau saya pernah ada minta-minta donasi, kasih nomor rekening. Potong titik saya juga. Ya, kalau Anda ada seperti itu, Anda kasih tahu saya gantung nih. Kalau saya potong terus saya gantung titik saya di sini. Kalau ada yang bisa membuktikan itu. Ya. Kelas pengemis mau disama-samakan lagi dengan saya. Udah DO, ilmu hukum saja DO. Hal-hal duniawi saja tidak bisa nih. 2 kali sekolah. Tahun 2013. Nih lagi dari tahun 98 tidak lulus juga. Ini tidak lulus juga, ya Allah. Mau ngajari lagi. Sekolah 2 kali saja tidak lulus. Ya Allah. Makanya harus kabur ke Amerika sana untuk ngemis. Ya pamer lagi ya. Pamer lagi tuh yang namanya si apa? Dia pamer rumahnya dia gitu kan. Nih mata pisau, kau harus punya singa 3. Baru bisa dapat rumah elit seperti saya. Oh mak, rumah coba hasil kerja sendiri bagus, rumah hasil ngemis. Hidup sudah susah setengah mati tapi sombongnya minta ampun pula. Minimal Edis, sebelum beli rumah inden dulu tuh perabot-perabot ya, biar waktu ada rumah orang ngantar perabotannya. Beli rumah udah kayak kandang kosong. Minimal ada kayak perabotan rumah ini, rumah atau kandang. Mikir nggak sih rumah atau kandang nggak sih? Ya Allah, rumah mewah katanya tapi kayak kandang aja.
Minimal ya dek ya. Kita ngasih tahu nih cara beli rumah. Kalau lu udah bangun rumah, lu udah tahu nih saya udah inden ya. Ini mejanya nanti dikirim 2 bulan ke depan. Ini untuk nanti 1 bulan ke depan gitu kan. Lah itu kalau orang tuh udah tahu. Orang kalau mau pindah rumah tuh udah tahu gitu kan. Ini beli rumah kosong melompong. Malah disuruh lagi orang-orang yang harus berdonasi untuk yang namanya perabotan rumah. Dan terus dibangga-banggain lagi. Kan nunggu donasi buat ngisi, Bang. Kalau udah ngisi buat donasi tuh percaya kepada Allah yang benar kek. Ini sial aja dia tuh. Dia yang ngomong tentang pengajaran Yesus punya Tuhan. Tiba-tiba kita bantah, dia songong pula lagi. Ini coba yang benar gitu. Hidup udah susah. Hidup sudah sekolah tidak mampu. Diajari songong pula lagi karena udah jiwa kesombongannya udah ada. Kenapa teman-teman? Ya, setan itu, iblis, malaikat itu jatuh ke dalam dosa karena jiwa kesombongan. Ya. Kalau memang orang yang lebih, apa salahnya lu dengar aja, Edis bodoh. Kau ini nggak sekolah makanya dengarkan. Jangan kau ajaran-ajaran liar kau ini. Supaya kau bisa dapat donasi lagi. Ya. Saya sorry ya, saya tidak seiman dengan Edis. Tuhan Yesus adalah Tuhan satu-satunya di dunia ini. 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan apa? Ya. Kita itu hanya mengenal satu Allah saja, yang yaitu Bapa, ya, segala sesuatu bersumber dari Dia, dan Tuhan Yesus satu Tuhan, ya, yang segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Jadi tidak ada ajaran-ajaran Yesus punya Tuhan lagi. Oh. Yudas 1 ayat 4, satu-satunya Tuhan adalah Yesus MPI. Ya, puji Tuhan. Lu siapa MP? Saya ini lawyer, Pak. Ya, saya beracara itu saya sudah bisa buat kasih orang rekomendasi untuk yang namanya dia bisa jadi lawyer. Anda tanya lagi, saya kenapa ngajarin Tritunggal? Saya juga yang namanya punya ya gereja yang jelas. Saya punya identitas yang jelas. Ya. Nih. Kalau ada orang GBI yang menentang apa yang saya katakan, pasti saya akan tunduk. Ya. Kalau karena saya juga tahu ada kesalahan dalam kesalahan ucap itu pasti. Ya, tetapi kalau saya jelas ya, bukan abal-abal. Ingat ya. Sudah pasti masuk surga ini orang. Saya tidak katakan bahwa saya paling benar. Tapi minimal saya menyampaikan sesuai dengan ajaran gereja. Ya, bukan ajaran gila. Bukan ajaran atas pengetahuan pribadi saya sendiri, naudzubillah. Ya, jangan kau pikir bahwa saya mengajarkan segala sesuatu ini tanpa saya membaca, tanpa saya bertanya, tanpa saya ketahui. Dari siapa? Kau sakit jiwa. Ya, saya ini bukan berpikir seperti orang gila yang pakai Injil-Injil sederhana. Ajaran gereja ya, ajaran gereja. Ya, ajaran saksi Yehova ya, saksi Yehova. Malah saya dihina lagi. Jadi ini sampai pada puncak. Karena saya ngasih tahu kebenaran, akhirnya ya gitu, ya. Suatu waktu Edis langsung typing. Ya. Kasihan saya lihat kamu, bro. Pengen rumah apologet.
kau manfaatkan orang Cina, orang Chinese dibawa-bawa ya. Mohon maaf teman-teman semua. Ini kayaknya harus dihafalkan. Thank you ya buat teman-teman ya. Jadi ampunilah dia sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Ya ini memang manusianya udah seperti itu. Cewek ini ya, ini cewek ini yang punya pabrik tahu di Medan, ampunilah dia ya. Thank you buat Bang Lukito ya. Koko Lukito. Jadi itu teman-teman semua. Udah saking frustasinya, yang lain yang nggak salah pun disalah-salahkan coy. Nih, orang Chinese yang lagi tidur nyenyak di sana disalah-salahkan. Bom-bom yang lagi nggak ada ngapa-ngapain disalahkan pun saya. Pokoknya cari-cari kesalahan semua. Nih, saya nggak ada di situ, tapi saya disebut-sebut pula. Womengji Saisul. Tolong ya. Ya, walaupun saya ini Chinese Afrika, tapi lidah saya yang nggak bisa lah muter-muter kayak gitu. Mohon maaf ya, ya walaupun saya ini sedikit ya darah-darah Chinese dan Afrika, tapi lidah saya nggak biasa. Ya. Jadi mohon maaf ya, jadi itu hanya sekedar apa namanya kalau yang kayak gitu tuh yang lip sync saudara-saudara. Artinya apa bang? Artinya ini tentang persaudaraan kita. 让我们一起牢牢铭记呀，我们今生兄弟情一场。Sabar. Di sini semua kan koko-koko kita Chinese semua ya. Ya, udah bagus ya pokoknya ya. Sisena. Sisi. Pokoknya sisi aja. Jadi itu teman-teman, saya heran sekali. Nggak ada hujan, nggak ada angin, malah orang lain yang diserang. Saya Batak Bang MP, yang nggak apa-apa, koko-koko Batak juga nggak apa-apa. Ya juga ada juga ya kan, kalau kita juga bisa, pokoknya semuanya. HP gua yang Cina Bang MP ya, oh ya udah itu juga panggil koko aja. Jadi nggak masalah semua. Ya koko dan cece thank you ya. Sebentar kita ada putarkan lagi satu video ya. Mana ya? Iya, kayaknya ini. MP Woman Puyenang. Kayaknya agak lidah saya ini kurang benar. Mana sih musik? Bang Edis, tinggal jawab aja sudah. Oh berani nggak kapan kita 2 hap pakai moderator? Kapan? Gimana? Kapan kau mau? Di roomnya Tujuan bom kan pengen dapat singa. Kalau jadi bom melacurkan diri itu. Saya suruh Pak Timothy hilangkan koin. Nggak usah pakai koin. Janganlah friend. Bom melacurkan diri nih ya. Pengen dapat singa loh. Orang ngajak ini tiba-tiba dia bilang itu. Lihat kan psikologis dia terganggu kan? Bang, apakah harga dirimu sama dengan singa? Apakah harga dirimu untuk menipu orang tuh rumah? Hah? Bom, udahlah. Kalau misalnya kamu pengen singa, besok saya kasih 10 gimana? Saya nggak butuh. Serius, ini saya serius. Kalau kamu pengen singa, saya kasih 10, mau nggak? Saya nggak butuh. Saya kasih 10. Saya nggak butuh. Nggak jauh. Bom melacurkan dirinya demi singa. Saya ada 2. Saya nggak butuh. Hei. Bom. Ayo kita bicara Alkitab, jangan pribadi. Jangan Cici King aja yang dapat singa. Aku juga mau lah. Aku Cici, koko. Aku pengen singa seperti Bisi the King lah. Aku lawan Edis dulu ya.
Bom, Lihat Bom. kan? Kenapa Lihat kau jual kan? dirimu, Bom? Kenapa kau jual dirimu demi singa, Bom? Edis. Wah, saya nggak butuh. Hei, Bom. ayo kita Bom. bicara Alkitab, jangan pribadi. Jangan Cici bikin soal aja yang pribadi. dapat singa. Aku juga mau lah. Aku Cici, koko. Aku pengen singa seperti Bisi the King lah. Aku lawan Edis dulu ya. Oh, 远在路上， Bom, Lihat Bom. kan? Kenapa kau jual dirimu, Bom? 只要我们彼此永不忘。 Edis, Nah, yang jual saya diri mau lanjut Anda. sampai 朋 sini 友 ya. 啊，让我们一起牢牢铭记， Kalian besaran Mereka lagi. bro, Kalau Saya mereka bro. ini, "让我们一起牢牢铭记呀，别在乎那一些。我们今生注定是沧桑，苦之来。" Edis. Bisa gitu ya, Bang MP ini memang ya saudara sampai menua. Ini ada translate-nya, Bang. Ya Bang Nexus ya, saya tahu ini ada translate-nya di sini, makanya saya putarkan. Ya, betul. 朋友啊，让我一起牢牢生生。 Makanya tadi saya mau nyanyi tapi enggak. Lidahku ini agak sedikit beda kawan. Kalau orang Chinese itu kan tidak bisa pakai bahasa J gitu kan. Tapi memang ya bahasanya seperti itu ya. Thank you buat Kak Ior, C Koko lagi. C apa Koko ya? Mau mancing Samsudin di Samsat ya. Tapi saya kalau lihat ya kelakuan Edis ini memang sudah berlebihan akhir-akhir ini ya. Akhirnya memang karena dibilang saya yang iri dengki, loh kok dia di mana-mana dia ngomong tentang singa mulu. Tentang singa mulu. Sebenarnya ada masalah hidup apa sih? Kenapa harus di mana-mana tuh dibawa singa saya? Ya astaga. Astaga Edis. Sudah terlalu susahkah di sana? Pamer rumah. Tapi rumahnya masih kosong melompong, saudara. Rumahnya udah kayak kandang, dibilang elit tapi nggak ada barang mahal. Kok jujur lagi pula lagi? Ya Allah. Minimal rumah elit, dalamnya juga elit kek. Kok jujur kali? Minimal kalau ada rumah elit ya dalamnya perabotan elit lah. Malah pamer rumah, ya Allah. Koyong ini Rasa nengong nandang kangen, pamer tuh rumah. Hatiku rasa nang petang tansah kelingan pengen nyawer. Pamer rumah. Cidro janji dengan kowe ngapusi nganti Suene aku ngenteni nangis batinku netes uripku teles kebas netes selu cendol dawe.
Duduk lambianya. Ya Allah, judulnya pamer bojo, kukira pamer rumah. Nggak masuk. Duduk lambi anyar seng neng karep sing. Ya Allah. Ya saya kebetulan juga ada darah-darah Jawanya. Ya jawaban atas kalian semua. Pokoknya saya keturunan semua lah ya. Mau di... Ya, jadi tolong ya buat teman-teman semua ya. Kasih tahu kalau memang udah susah kita bantuin. Ya, jangan semua orang lu salahin kek. Lama-lama kena lagi nih orang-orang Jawa lagi. Kasihan Edis ditinggal Ceceki. Aduh, jangan terlalu jujur. Ya. Ceceki pergi hatiku hancur. Satu-satunya. Ini CV dulu ya. Ini kalian kira waktu awal-awal ini bukan hujat saya ini. Ya, tapi saya doakan dia akhirnya mungkin Tuhan tuh mendengar doa orang benar. Ini dulu jawabannya wuhu. Tapi akhirnya Tuhan mengembalikan dia ke jalan yang benar. Ya, puji Tuhan ya. Jadi segala sesuatu tuh nggak ada yang sia-sia teman-teman. Ya. Awalnya memang menyerang ya, tapi memang kalau kita punya Roh Kudus di dalam diri kita, Tuhan akan yang namanya menuntun kita. Roh Kudus tuh menuntun kita ke jalan yang benar. Puji Tuhan ya, Ceceki juga ya. Dulu Ceceki tuh blokir aku loh. Gak ada hujan, gak ada angin, tiba-tiba udah hilang aja, udah putih kan. Sopo iki Ceceki ini, oh ya. Gak apa-apa ya, biarlah Tuhan yang selalu memberikan pengetahuan ya, Roh Kudus yang menuntun ya. Puji Tuhan ya, sampai saat ini gak ada yang sia-sia. Hidup itu Tuhan kasih kesempatan kepada kita semua, kita sampaikan kebenaran ya. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan ya. Sampai hari ini banyak yang udah kembali ke jalan yang benar dan tidak lagi percaya kepada ajaran setan yang sesat. Ajaran hasil DO. Masa kalian mau percaya kepada manusia yang sekolahnya dengan hal-hal duniawi saja tidak lancar? Hal-hal duniawi saja mengundurkan diri, apalagi tentang keimanan, tentang Tuhan. Ya Allah, onde mande rancak bana tua jina. Ya, hasil kalau yang seperti ini berat saudara-saudara. Kalau DO 2 kali masa kalian percaya? Ini sekolah saja DO-nya 2 kali. Bagaimana kalian percaya hal duniawi saja? Harus susah hidupnya. Terus saya mulai di framing nanti. Ternyata udah nggak pernah ke Edis. Puji Tuhan ya, banyak jiwa-jiwa yang dipanggil kembali teman-teman. Ya memang kalau saya dengar ceritanya Cecek itu, beliau bertanya kepada pendeta ya bahwa wah kok Yesus punya Tuhan gitu kan. Nah kaget juga orang-orang yang selama ini mendengar bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita semua, tiba-tiba kok Yesus punya Tuhan? Ya terguncang lah ya, bahkan Ceceki itu ya kalau saya dengar tuh saya mau nangis saudara-saudara. Hampir pindah ke agama lain gara-gara statement itu. Ya Allah, aku bilang, ya Allah, matilah kita ini kalau kayak gini semua. Itu salah satu contoh teman-teman. Hampir pindah, kok kita saling bertabrakan. Kok kita yang namanya saling, yang namanya menghujat satu dengan yang lain. Loh ini saya dengar langsung. Kalau mungkin Anda membantah, tanya aja Cecek itu. Dalam hati saya, astaga hampir pindah. Yang benar aja Cek. Iya bang. Saya mikir-mikir kok tiba-tiba gitu ya, ada orang yang mengatakan saya sudah bantu dia. Ya setidaknya ya hal-hal seperti ini kok saya dibuat. Akhirnya bertanyalah kepada pendeta. Ya saya tidak sebutkan salah satu pastor yang ditanya.
Puji Tuhan, ya. Pastornya memberi arahan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah ya. Kalau cari orang yang ngajar tuh minimal ada bibit bobot bebetnya, teman-teman. Puji Tuhan. Ya, jadi akhirnya nggak jadi pindah agama. Maaf ya Cea, saya ngomong dikit aja, jangan marah lah. Tapi itu tuh gimana ya kalau saya, gara-gara seperti itu aja. Ini satu contoh teman-teman, satu survei aja. Coba kalau seandainya begitu ada yang lain lagi. Ya, itu kan berat sekali loh hidup ini loh. Gara-gara penyesatan-penyesatan ini, orang-orang jadi nggak percaya Tuhan Yesus lagi. Padahal di situ cari duitnya, bawa-bawa nama Tuhan Yesus. Bayangin saja, nama Tuhan Yesus yang dibawa-bawa, nggak pernah dia bawa Yehua. Tinggal Pak Tobias saja ini. Kalau Pak Tobias ya itu urusan beliau ya. Saya juga nggak urus juga ya, tergantung nanti. Beliau punya gereja, beliau punya yang namanya, saya kira orangnya sudah cukup dewasa tentang iman ya. Saya jelas di sini mengatakan seperti ini. Tuhan Yesus Pak Tobias pernah statement gini. Kita hanya mengikuti, tunduk dan taat kepada apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tidak Pak. Itu tidak, yang diajarkan Tuhan Yesus tidak seperti itu Pak. Tuhan Yesus ajarkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi Pak. Dan kasihilah sesama manusia sama seperti dirimu mengasihi dirimu sendiri. Ingat, kasihi Allah Tuhan Allahmu. Bukan yang namanya tunduk dan taat kepada apa yang dikatakan. Kasih dulu kepada Tuhan Pak. Baru kita bisa mengenal ajarannya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi bukan kita tunduk sama seperti umat lain. Tunduk taat. Tidak gitu. Gak diajarkan dalam Alkitab itu kita tunduk taat. Tuhan gak ngajarin seperti itu Pak. Tuhan ngajarin kita untuk mengasihi Dia. Dengan kita mengasihi Dia, iman kita itu terus bertambah. Ya, kalau kita hanya tunduk dan taat, takluk kepada Dia, Tuhan gak ngajarin itu. Mengasihi Tuhan dulu. Kalau kita tunduk dan taat, itu sama saja kita jadi budak. Sama, tidak ada bedanya dengan umat yang lain. Sorry banget. Ya, jadi tidak ada ajaran seperti itu. Saya kira Pak Tobias, kalau Anda dengar ini, ya mungkin Anda bisa berpikir Pak. Atau kalau Bapak mau debat dengan saya, mari kita debat. Ya, karena saya tidak pernah mengajarkan, saya tidak pernah mendengar bahwa Tuhan Yesus itu tunduk, taat, disuruh kita. Tidak pernah Pak. Itu Tuhan ini, Yesus itu menjadi manusia. Kenapa? Karena Dia memanggil kita saudara. Ya, bahkan Dia tuh merasakan lebih rendah daripada kita, merasakan lebih rendah lagi. Dia datang untuk melayani teman-teman. Ya, jadi kalau Tuhan Yesus datang tuh bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Makanya Dia menganggap kita tuh sebagai saudara. Ini kita baca Ibrani ya. Nih. Ibrani 2, supaya ngerti nih, bukan kita hanya dibilang sebagai lebih tinggi, ya, nih ya. Sebab sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus Kristus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia menguduskan dan mereka dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Ia ini siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyebut kita ini saudara. Ya, saudara. Bukan yang namanya kau harus tunduk dan takluk. Nih, katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Perkataan Yesus, teman-teman. Dia menganggap kita itu saudara. Bukan disuruh tunduk, takluk. Apa? Ya. Nih, baca. Jadi kita ini kalau mau yang namanya pengajaran, dengar jangan dari orang yang kelas DO.
kita tunduk dan taat kepada Najia, ya, sorry banget nih. Betul sekali, kita ini dikatakan anak-anaknya, kita dikatakan sahabat, kita dikatakan saudara. Sejak kapan Tuhan Yesus panggil kita budak? Hei budak, kau harus tunduk dan takluk kepada saya ya. Definisinya kayak gitu. Kalau Tuhan Yesus itu kenapa ngambil rupa hamba sama seperti kita? Karena dia ini mau memanggil kita tuh bukan jadi hamba lagi. Kalau hal-hal yang namanya tunduk takluk tuh, hei manusia budak, kau harus tunduk dan takluk dengan apa yang dikatakan oleh saya. Itu pengajarannya seperti itu. Kalau pengajaran tunduk dan takluk gitu kan. Ya, jadi tolong ya, Anda sebagai pengajar-pengajar juga jangan jadi sesat. Ya. Anda jangan yang mengkultuskan orang, jangan cari juga orang-orang di sini mendukung support-support yang nggak jelas. Minimal belajar juga kek. Jangan asal-asal ngomong aja ini. Dan dengarkan lagi nih. Ya, ini pernyataan saya. Kalau ada orang yang memang tidak mengerti ya tentang apakah ternyata kenal Tritunggal, kenal hipostasis union, Tuhan memang tidak melihat itu ketika waktu di surga. Apakah itu Tritunggal? Tuhan tidak melihat itu. Tetapi ingat ya, kalau orang itu tidak tahu, Tuhan melihat hati kita. Tapi kalau lu tahu baru lu ngajarin, nah itu paling bahaya. Setidaknya kalau you tidak tahu, kata Ahok apa? Kalau bodoh ikut saja. Jangan kau sok pintar jadi ngajar. Ya. Kalau orang tidak tahu tidak masalah. Ya. Tapi kalau dia tahu terus dia ngajar asal-asal sesuai dengan pengetahuan dia, itu dikatakan antikristus. Ya. Jadi hati-hati kau. MP maju ke room Edis, langsung jangan bicara dari belakang. Saya sudah debat, makanya saya tahu itu pengajaran bodoh tuh. Saya sudah debat dengan Edis, makanya saya tahu, oh si Edis ternyata. Bukan saya baru debat, makanya dicebokin oleh Sofiatul. Ya, Sofiatul naik-naik kejang-kejang. Oh, itu kenyataan teman-teman disadar. Ya. Jadi saya nyampaikan apa adanya. Kalau orang tidak tahu tentang ketritunggalan, tentang hipostasis union, tentang duinatur, oke lah. Ya. Kalau dia tidak tahu, ya jangan ngajar. Kau jangan seolah-olah bahwa, oh Tuhan tidak tanya itu. Memang Tuhan tidak tanya itu. Tuhan tuh mengadili, bukan dia lagi tanya-tanya tentang, halo, apakah Anda ini adalah siapa namamu? Siapa nama Tuhanmu? Tuhan kita tidak bodoh. Ya, Tuhan nggak datang dengan cara seperti itu. Ya, pakai penyidikan, ya, kemudian dari lidi ke sidi, kemudian ditetapkan sebagai tersangka, masuk neraka, nggak kayak gitu. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan lihat kau saja, hati kau busuk. Ini pengajar sesat, bilang biadab nih, biadab. Ya, jadi itu teman-teman. Ini kau tidak menghargai Tuhan Yesus, kau tidak menghargai saya di dunia. Kau bilang saya apa? Saya hamba. Biadab. Ajari orang jadi biadab kau ini, neraka. Jadi nggak ada yang namanya siapa nama Tuhanmu, siapa nama nabimu. Tidak seperti itu. Kalau Tuhan kami, kau jangan berpikir seperti Islam dong. Tidak ada pertanyaan. Itu kau ini sakit jiwa, makanya waktu bayangkan loh ketika waktu debat, ya, dia bilang, dia penjelasannya analoginya kayak gitu. Oh, Tritunggal atau bukan? Ini ada, Anda kenal dengan Yesus ciptaan atau bukan? Coba Anda dengar tuh ciptaan tuh. Coba. Tuhan bukan lihat itu.
Tuhan itu nggak pakai tanya-tanya seperti umat muslim. Kau kebanyakan yang namanya baca Quran, kau mau sama-samakan dengan Alkitab kami. Tuhan itu melihat hati, bukan melihat apa yang kau lihat. Ya, jadi jangan, aduh memang, ya kelas DO ya susah lah. Ya, Edis penonton puluhan ribu, aduh. Puluhan ribu nggak tuh? Puluhan ribu nggak tuh? Kau bangga-banggain Edis di sini, kau ini, nah yang bilang nih. Oh, untung ku baca full. Kalau enggak ini ku stitch. Untung ku ikuti dari awal, bukan penyerang. Kalau enggak mau ku serang ini bahasa-bahasa seperti itu. Tapi ternyata ada di atas, kata Her. Ya, jadi itulah ya teman-teman semua, kita ini disuruh Tuhan untuk belajar ya hal-hal seperti itu ya. Jadi beda, jangan kau sama-samakan kita dengan umat muslim. Umat muslim ya Mandro buka. Siapa nama Tuhanmu? Siapa nama nabimu? Itu. Tuhan Yesus itu tahu hatimu, tahu tentang apa yang dipikirkan olehmu. Jadi dia menghakimi bukan kayak ada di dunia ini dari yang namanya penyelidikan, penyidikan, ya. Waduh, ya. Makanya waktu dia contohkan seperti itu, waktu ku debat dengannya, aduh. Ya, sudah dari kelasnya kita lihat, oh ternyata pantas cara berpikirnya seperti ini. Ujian lulus masuk teologi ya katanya. Dia bilang apa, masuk surga itu bukan tentang ditanya tentang itu, Tuhan melihat hati, adek. Ya, jadi kalau kau bikin analogi bahwa masuk surga itu sama seperti masuk ujian teologi, hanya bodoh. Mengajukan pengunduran diri. Ya, bodoh, makanya pindah ke sana, sombong pula lagi. Baru merasa diri saat ini jadi sombong. Ya, udah bingung narasi ya, terpaksa dipanggil si Lani Ekowati Sofiatul untuk jadi babysitternya. Cebokin Edis ya. Cebokin Edis dulu ya Lani ya, cebokin. Sendal pink. Ajaran purba timur purba, ajaran timur purba. Ada satu lagi perempuan, ya, pelanga plongo. Jual baptisan saja kerjanya. Giliran saya debat sekali, ya, disonggong. Sudah tidak punya ilmu, hanya ngarap donasi baptisan, tapi songongnya minta ampun. Udah ku ingatkan kau, diam. Setelah dicari tahu ternyata sifatnya mau dibilang, aduh malu saya mengatakan. Malu saya mengatakannya ini. Kau itu nggak usah ngurus-ngurus yang jilat-menjilat aja kau. Jilat sana, jilat sini saja kau. Percaya dirinya. Ya. Itu kalau tanya cewek ini, itu coba panggil namanya. Ih, najis aku bang. Itu kalau kata cewek ini tuh, ih najis aku bang. Aku mau ngomong namanya aja itu udah, enek aku. Serius aku ngomong namanya itu langsung. Jijik aku bang, aku nggak mau loh abang ngomong kayak gitu. Gara-gara saking jijiknya. Loh, cewek ini tuh bener nggak usah ngomong. Karena memang dongkol ya,
sudah sangat-sangat yang namanya Cewin ini kan udah ngasih tahu dari dulu, Bang, ini diomongin dong. Oh, enggak, saya enggak urus itu. Bang, ini tiap kali ada masalah ini dia, Bang. Mereka udah ngumpul data, teman-teman. Diomongin dong, Bang. Ah, saya enggak ngurus kalau hal-hal orang tuh. Tiba-tiba jadilah kehendakmu. Tiba-tiba lu cari masalah. Maka jadilah sesuai kehendak. Ya, itu memang kalau Tuhan buka jalan ya seperti itu. Sudah saatnya, sudah waktunya, udah. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Itu cewek ini pasti nyanyi tiap hari seperti itu. Cici aku, Bang, aku nggak mau ngomong-ngomong namanya. Ku panggil dia dengan Congbi. Congbi apa tuh, Ce? Congor babi. Memang cocok dia itu namanya seperti itu. Cewek, udah. Kukira apa Congbi ini loh. Congor babi toh. Allah, kok pas banget, Rek. Aduh, apa meneh. Dengki mah dia. Kok dengki? Jadi itu yang terjadi, teman-teman. Ya, jadi saya ini kan gak biasa yang namanya ngomongin orang, ya lu urus aja di situ dirinya biar aja kalau selagi masih. Ya, tiba-tiba lagi si satu ini lagi, wow. Ya, umat Mokondo satu dunia ini kulawan, apalagi kau. Umat Mokondo satu dunia ini saja saya lawan. Apalagi kalian manusia-manusia sampah yang tua bangka. Ada lagi yang di Amerika, yang kabur ke Amerika. Yang nginjak-nginjak kitab orang. Itu wow. Saya mau lari. Wow. Ya, Bang MP pegang paha cewek ada di VTedis gak apa-apa. Kau mau bilang pegang paha ke pegang apapun itu. Saya sudah biasa difitnah, ya Allah. Ya, yang terpenting ya kalian mau mengatakan seperti apapun, saya tetap tidak butuh hormat dari manusia. Mokondo lah, aduh. Punya tante-tante di Singapura lah, ya Allah. Tapi kalau ada tante-tante yang mau pelihara saya boleh dong ya. Kapan lagi gitu kan, daripada saya kerja capek tiap hari mikir ini rambut udah tambah putih pula lagi. Ikut pikir-pikir nih. Putihnya udah tambah banyak paling. Minimal dipelihara gitu kayak biar jangan banyak pikiran. Hidupnya senang saja. Ya Allah. Kurang apa lagi saya dihina ini ya. Bang sekalian sama gua, lu ikut-ikutan apa? Paket DO 2 kali. Bukan saya ya itu. Bulca. Lagi lah, pokoknya susah lah ya. Saya mau jelasin dengan kata-kata tuh udah gimana lagi? Ya. Pemabuk lagi, aduh. Pegang paha. Ya, jadi saya tidak peduli kau mau fitnah seperti apapun. KDRT anak pungut. Apalagi yang kurang ya dari kemarin. Tukang ngutang. Belum bayar yang namanya apa? Rukonya. Kalau bagi saya anjing menggonggong kafilah berlalu. Ya.
Anjing menggonggong kafilah berlalu. Jadi saya tidak yang namanya kalau hanya Anda framing seperti itu. Ada anak kakak saya, itu ponaan saya loh. Dibilang apa? Saya nggak biayain. Maksud gua harus yang pakai C lah. Aduh. Pakai C ini. Ini pakai C. Mana ada pakai C yang bisa dapat kartu tanda pengenal advokat, tablo. Makanya ngomong tuh mikir, tablo. Pakai C. Aduh, ini lagi foto. Foto saya. Foto Google. Itu lagi, ya. Apalagi nih? Susah kalau kayak gini. Susah. Jadi chat masum ya Allah. Kurang apa lagi saya ini dihina? Ya, bukan saya kalau dihina bukan semakin berkurang ya, tapi semakin bertambah-tambah. Dan saya percaya ya, Tuhan Yesus itu selalu yang namanya, saya nggak tahu kenapa ya, tetapi Tuhan tuh selalu memberikan saya tuh segala sesuatu yang udah santai aja. Kau diam saja, nanti Tuhan yang bekerja untukmu. Itu kayak keren banget kalau saya tuh, kok mereka fitnah saya? Tuhan bilang apa? Udah, tenang saja, nanti Tuhan yang bekerja untukmu.